Hai Sobat Lovers Misteri Duniaku, ketemu lagi kita dalam kisah 7 pemuda yang tidur di gua selama 309 tahun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Sobat, kita simak kisahnya sebagai berikut. Pada masa zaman Romawi kuno, berdirilah kerajaan yang kuat, memiliki raja bernama Decianus. Raja Decianus ini adalah raja penyembah berhala. Semua rakyatnya dipaksa menyembah patung berhala pada saat itu. Jika menolak, maka Raja Decianus akan memerintahkan panglima perang dan tentara perang untuk menangkap dan membunuh bagi siapapun yang menolak menyembah berhala. Pada saat itu kaum muslim yang tertangkap oleh tentara Decianus langsung dibunuh dengan cara dipenggal di khalayak ramai. Ini bertujuan agar rakyatnya takut dan ikut menyembah berhala. Pada masa itu terdapat 7 bangsawan muda yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Decianus mengetahui bahwa ketujuh pemuda bangsawan ini tidak pernah mengikuti acara persembahan kepada berhala sehingga raja murka. Raja Decianus memerintahkan panglima dan tentara perang untuk mencari dan menyeret mereka ke penjara kerajaan. Perintah langsung dilaksanakan oleh panglima perang. Informasi dari orang terdekat menyampaikan bahwa mereka dicari pasukan kerajaan untuk dipenggal. Mengetahui hal tersebut, ketujuh pemuda tersebut lari dan menyelamatkan diri dengan membawa 1 ekor anjing hingga sampai di goa di atas bukit, goa yang ditutupi batu di pintu goa sehingga tidak tampak dari luar bahwa di bukit tersebut terdapat goa. Sesampainya di goa, ketujuh pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan dari kejaran tentara dan pembunuhan oleh Raja Decianus. Saat menjelang petang tiba, mereka merebahkan diri untuk beristirahat dan tidur. Dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dengan mentidurkan ketujuh pemuda yang taat ibadah tersebut selama 309 tahun. Mereka bukanlah nabi, bukan pula rasul. Mereka adalah sekelompok pemuda biasa sepertimu, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak dan penguasa yang zalim. Namun, di dalam dada mereka menyala sebuah cahaya yang enggan padam, cahaya tauhid. Di saat yang lain tunduk pada berhala dan kekuasaan, mereka memilih untuk berdiri tegar, bahkan jika itu berarti harus kehilangan segalanya. Allah berfirman, "Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri." Lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Qs. Al-Kahfi 14. Selama 309 tahun, mereka tertidur dalam penjagaan langsung dari Allah, yaitu posisi matahari diatur. Allah mengatur pergerakan matahari sehingga sinarnya tidak mengenai mereka secara langsung namun tetap memberikan kehangatan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Qs. Al-Kahfi 17. Posisi tubuh dibalik-balik, agar tubuh mereka tidak rusak, Allah membolak-balikkan posisi tidur mereka. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Qs. Al-Kahfi 18. Anjing yang setia, seekor anjing menemani mereka dan ikut tertidur, menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua, menambah kesan angker agar tidak ada yang berani mendekat. Setelah 309 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka. Mereka saling bertanya, "Berapa lama kita di sini?" Sebagian menjawab, "Sehari atau setengah hari." Mereka masih mengira hanya tertidur sebentar. Karena terasa lapar, salah satu dari mereka turun ke kota untuk membeli makanan dengan uang perak yang mereka bawa, dengan pesan agar berhati-hati jangan sampai ketahuan. Disinilah tabir waktu tersingkap. Kota itu telah berubah total. Penduduknya bukan lagi penyembah berhala, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Persoalan mulai muncul ketika utusan Ashab Al-Kahfi ini membayar barang yang dibelinya. Si penjual terperanjat begitu melihat uang perak yang diterimanya. Seketika dia menolak karena uang itu sudah amat lama tidak berlaku lagi. Bahkan, dia menuduh utusan Ashab Al-Kahfi ini sedang menipunya. Ribut-ribut di depan kios itu membuat sejumlah petugas kerajaan mendekat. Aparat keamanan ini lantas menangkap utusan.
Sang utusan diinterogasi oleh petugas kerajaan dan alangkah kagetnya mereka bahwa sang utusan menyampaikan bahwa ada sanak keluarganya berada di atas bukit di dalam goa ditafsirkan di wilayah Yordania. Kemudian raja yang saat ini taat kepada Allah bernama Theodosius menuju goa dan lautan manusia berbondong-bondong menuju goa. Sesampainya di goa dilihat bahwa ketujuh pemuda tersebut telah tidur dan kemudian diperiksa oleh pihak kerajaan bahwa mereka telah meninggal. Pada saat itulah Allah mencabut nyawa mereka bersama anjing kesayangannya. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang taat kepada Allah walaupun nyawa taruhannya sudah kita dengarkan. Semoga bisa menambah ilmu dan amal soleh Sobat Misteri Duniaku. Terima kasih. Wassalam.